Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM beserta seluruh pengurus, kami hormati seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah senantiasa mendapatkan banyak kenikmatan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, menindaklanjuti yang disampaikan Bapak Ketua DKM tadi, baik insyaallah malam Ahad pekan depan kita akan melaksanakan acara ceramah umum dalam rangka Maulid Nabi. Insyaallah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Termasuk juga tadi disampaikan untuk Bapak dan Ibu jamaah yang mau berpartisipasi ya untuk menyiapkan konsumsi tadi satu kotak 10.000 ya Pak Ketua DKM ya. Berarti Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi mau berapa kotak, mau 2 kotak berarti 10.000 kali 2. Nanti mungkin lebih lanjut Pak Ketua DKM nanti yang mengkoordinir nanti akan ada penugasan. Mudah-mudahan konsumsi dengan target tadi 100 apa berapa tadi ya bisa terpenuhi. Karena tentu masjid sepertinya juga dalam rangka pengembangan fasilitas sarana dan prasarana. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan melanjutkan kajian hadis dari Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Kata Nabi, faman ablagha sultanan hajata man la yastati' iblaghaha khabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Maka kata Nabi, barang siapa menyampaikan kepada penguasa hajatnya, orang yang tidak mampu menyampaikannya, niscaya Allah Ta'ala meneguhkan kedua telapak kakinya di sirat pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan dalam hadis ini disampaikan adalah tidak semua orang mampu terucap, tidak semua orang mampu menyampaikan, tidak semua orang mampu mengatakan ya, keinginan kepada orang lain. Mungkin ada orang mau acara nikahan, sunatan di rumah, tapi mau meminta tolong seseorang isi sambutan itu belum tentu mampu terucap, malu. Ya, malu. Aduh, mau minta tolong tokoh masyarakat untuk hadir, malu. Kadang-kadang kita meminta seseorang, meminta bantuannya, mohon sampaikan kepada seseorang, kepada Pak RT, kepada Pak Ustadz, mohon bantuannya untuk hadir dan sebagainya. Orang yang membantu menyampaikan hajat seseorang, salah satunya kepada orang yang lebih atas, kepada penguasa, kepada tokoh masyarakat, insya Allah Allah akan meneguhkan telapak kakinya di sirat pada hari kiamat. Allah akan memberikan keutamaan ketika melewati siratal mustaqim, mempunyai keteguhan, kemudahan. Hadirin dirahmati Allah, artinya penting bahwa kita membantu seseorang yang menurut kita perlu kita bantu, termasuk dalam kemampuan seseorang untuk menyampaikan. Tepat tadi saya sampaikan, ketika kita minta ke seseorang, kadang-kadang kita minta ke temannya karena mungkin dekat,
Kalau di kantor misalkan kita ada perlu pinjam uang ke atasan, belum tentu kita mampu. Aduh, malu saya harus bilang. Minta tolong ke orang yang terdekat. Insya Allah orang yang membantu seperti ini, Allah akan bantu di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Nah, ini bagus, hadisnya sahih. Jadi siapa saja yang bisa membantu hajat saudaranya, maka Allah senantiasa menolongnya. Siapa saja orang yang bisa membantu keperluan, niat baik, membantu kebutuhan seseorang, baik itu kebutuhan dalam pengertian harapan, kebutuhan niat, kebutuhan dalam kehidupan apapun itu. Kalau orang itu bantu, pasti dalam hadis ini maka Allah akan menolongnya. Tentu pertolongan Allah dalam bentuk yang lain. Bukan berarti bahwa kita menolong si A yang menolong tidak. Bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Jadi siapa saja kata Nabi yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, ketika kita menolong kadang-kadang begitu ringan ya, tidak terasa. Tapi pasti itu Allah membantu kita. Jadi hadirin dirahmati Allah, mungkin kita menolong seseorang hanya membantu kalau motor mogok bisa aja cuma ngedorongin aja. Ada orang anak kecil pengen nyebrang takut mungkin nyebrangin aja. Tetapi pasti Allah akan balas kebaikan sekecil itu. Ya. Dan memang kita harus yakin bahwa perbuatan sekecil apapun yang telah kita perbuat pasti dibalas oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya dalam kehidupan kita seringkali orang melihat kayaknya hidupnya kok begitu bahagia terus itu. Nah, kita melihat seseorang kadang-kadang tahaddus bin nikmat. Ya, kita ikut bersyukur kepada Allah. Ada orang yang kayaknya di dunia itu hidupnya senang aja. Banyak yang bantu, banyak orang baik terhadap keluarganya. Bisa jadi memang selama hidup banyak kebaikan yang ditanam. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Berarti selama kita punya masalah, permasalahan apapun baik kecil ataupun besar, tapi kalau kita sering menolong orang, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terbaik buat kita adalah nolong dulu, insya Allah kita akan ditolong oleh orang lain. Kadang-kadang ada orang terbaik, ada terbalik. Dia aja sama saya jahat, dia aja sama saya nggak pernah nolong, dia aja sama saya nggak pernah negur, ngapain saya negur? Dia aja ketemu saya nggak pernah negur tuh ya, lewat-lewat aja, ketemu nunduk aja. Ngapain saya negur? Ini terbalik. Jadi nunggu orang baik sama kita, baru kita berbuat baik sama orang. Jangan dibalik, kita berbuat baik dulu, pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Walaupun bisa jadi kita ketemu seseorang nggak pernah negur, nunduk aja. Tapi insya Allah kalau kita udah berbuat baik sama seseorang yang mungkin nggak suka dengan kita, tidak apa-apa. Pasti banyak orang yang baik kepada kita di luar sana, di luar lingkungan kita, karena mungkin kita selalu baik sama orang, walaupun orang tersebut tidak suka terhadap kita. Hadirin dirahmati Allah, ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani fa inna kulladhi ni'mati mahsud. Kata Nabi SAW, bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran orang yang hasud, orang lain atau orang iri. Jadi kata Nabi, salah satu rahasia terakhir nih saya sampaikan,
Janganlah kita terburu-buru mengumumkan rencana kita yang baik. Ya, bantulah kesuksesan keinginan hajat-hajat kita dengan merahasiakan. Jadi kalau kita punya rencana yang baik, hajat yang baik, kata Nabi, rahasiakan dulu kepada setiap orang, karena bisa jadi hajat itu membuat orang itu hasad, iri, sehingga orang ingin merubah supaya nggak terjadi. Sebagai contoh, kita pingin niat baik, aduh, saya pingin deh setelah tahun depan saya umroh. Belum terjadi umroh, jangan dulu. Takutnya tahun depan nggak jadi. Bisa jadi ada keperluan lain, uangnya terpakai. Bisa jadi tahun depan dilalahnya sakit. Pingin di lebaran tahun ini saya jalan-jalan, setelah dari orang tua jalan-jalan ke Jogja, rumah saya di Solo misalkan. Jangan dulu. Rasakan, karena bisa jadi orang tua. Karena ketika kita berbicara hajat, bisa jadi orang iri dengan rencana kita. Jadi kalau hajat itu sebagai penyemangat orang lain, maka kita ceritakan. Tapi kalau hajat bisa jadi membuat orang lain sakit, merasa tersalib, merasa tersaingi, rahasiakan dulu. Karena bisa jadi niat baik kita menceritakan kepada orang lain membuat orang lain iri hati. Ya, sesuatu itu. Jadi tanpa disadari, aduh saya motor ini udah buluk, warnanya udah kusam. Waduh, rencana sih bulan depan mau beli. Rencana begini belum tentu baik dipandang oleh orang, karena bisa jadi orang iri, aduh beli mulu gitu. Saya yang jelek aja masih dipakai. Bisa jadi bikin orang iri. Kalau bikin orang iri, walaupun tujuannya adalah baik, ditahan dulu, dirahasiakan dulu sampai betul-betul terbeli. Tapi kalau niat itu untuk menyemangati orang, aduh pingin deh kayaknya kita sama-sama sholat berjamaah. Pingin sepertinya Ramadan tahun depan saya pingin lebih giat lagi. Itu menyemangati, ayo kita bareng-bareng, itu beda. Tujuannya untuk memberikan motivasi bersama-sama dalam kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang menyebabkan orang iri, dirahasiakan dulu, kata Nabi. Karena bisa jadi orang itu iri sehingga orang berusaha bukan mendoakan yang baik, malah berusaha untuk menggagalkan niat baik seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada hari ini bahwa kata Nabi, ketika ada orang ya tidak mampu menyampaikan hajatnya, bantulah untuk menyampaikan hajatnya. Terus salah satunya kepada penguasa. Karena insya Allah Allah akan memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mempunyai hajat tetapi tidak mampu menyampaikannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu membantu dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah hajat-hajat seseorang, sehingga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.